Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa semuanya. Good morning and spirit morning to all my lovely student at SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto Yogyakarta. How are you today? I hope you are fine in this time and don't ever forget when I come in your class, I will always remembering you to create critical situation in your life and you have to believe that the Almighty Lord will always keep you in your everything, and you have to believe that your dream will come true in your life. And Alhamdulillah, my everything also goes well. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada kelas PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada materi kali ini Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini, yaitu menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 2.12 adalah peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah membuat laporan analisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bicara mengenai hak asasi manusia, tentu bagi para siswa semuanya bukan hal yang baru lagi ya. Dan Ibu yakin kalian semuanya cukup memahami mengenai hal ini. Apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu? Yaitu hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak ini meliputi 3 hak kodrat, yaitu 1 adalah hak hidup, 2 hak ekonomi, dan 3 adalah hak kemerdekaan. Life, property, and liberty. Di negara kita, pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar akan eksistensi hak asasi manusia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perhatian pemerintah terhadap hak asasi manusia ini cukup luar biasa, di mana di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pasal 26 sampai pasal 34 adalah jaminan mengenai hak asasi manusia kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, khususnya di pasal 28 itu dimulai dari pasal 28A sampai pasal 28J. Semua itu adalah diperuntukkan bagi hak-hak asasi manusia warga negara Indonesia. Para siswa semuanya bisa mengkaji kembali ya mengenai konstitusi kita, khususnya mengenai materi tentang hak asasi manusia dari pasal 26 sampai pasal 34. Nah, kemudian dalam undang-undang mengenai hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dihormati,
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Bicara mengenai hak asasi manusia ini memiliki beberapa ciri, yaitu satu, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia ini tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Kedua adalah tidak dapat dibagi. Artinya bahwa hak asasi manusia ini setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan baik itu hak sipil, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki ciri hakiki. Artinya hak asasi manusia ini adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir bahkan sejak di dalam kandungan. Kemudian ciri yang keempat adalah universal. Artinya bahwa hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Bahkan persamaan ini menjadi salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Kemudian mengenai hak asasi manusia ini kalau kita tinjau dari segi sifatnya bisa kita bedakan antara lain adalah hak asasi pribadi atau personal right. Kemudian yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property right. Tiga adalah hak asasi dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian political right atau hak asasi politik. Lalu hak asasi sosial budaya atau social and culture right. Kemudian adalah hak asasi di bidang prosedur hukum atau procedural right. Para siswa semuanya bisa melihat pada tayangan berikut adalah contoh hak asasi pribadi. Ini adalah alumni siswa SMK Penerbangan yang sedang menempuh pendidikan sebagai taruna di Polbat. Kemudian ini juga sampingnya adalah siswa-siswa SMK Penerbangan yang sedang melaksanakan breakfast sebelum melakukan aktivitas kegiatan PKL ya. Kemudian hak mendapatkan pendidikan. Nah ini juga para siswa SMK Penerbangan yang sedang mendapatkan pendidikan di dalam kelas dan di luar kelas. Ini hak asasi di bidang sosial budaya yang tadi. Nah kemudian yang ini adalah hak asasi, kabar tersebut adalah hak asasi di bidang politik. Nah setiap warga negara berhak berkiprah di bidang politik baik sebagai publik atau aktor politik atau public figure ya di pemerintahan ataupun sebagai warga negara biasa yang memberikan andil dalam kegiatan politik misalnya di dalam pemilu. Kemudian hak asasi di bidang ekonomi atau property right. Nah, ini aktivitas perekonomian di berbagai sektor. Para siswa semuanya demikian pembelajaran pada hari ini semoga memberikan manfaat buat kita semua ya, menambah wawasan buat para siswa semuanya dan bermanfaat untuk kita. Untuk kegiatan selanjutnya adalah sebagai bahan bagi para siswa untuk minggu depan sebagai bahan untuk diskusi, silahkan dari materi yang tadi sudah Ibu paparkan, para siswa melakukan pengamatan ataupun interview di daerah kalian. Silahkan diidentifikasi apakah masih ada masyarakat yang belum mendapatkan hak-haknya yang seperti Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, silahkan melakukan pengamatan maupun interview dengan tokoh masyarakat di sekitar kalian. Nah, untuk bahan diskusi minggu depan. Demikian yang Ibu bisa sampaikan para siswa semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.